Baik, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian dalam nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas waktu dan atensinya telah bergabung dalam webinar kami di Reborn Indonesia. Sekali lagi kami mengingatkan jika perlu untuk menyiapkan air mineral dan juga alat untuk keperluan menulis, kami persilakan kembali. Baik, mungkin agar sedikit lebih santai, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin yang bisa on cam. Silahkan on cam dan saling menyapa mungkin satu sama lain. Dipersilahkan. Baik, kita akan langsung mulai saja terkait webinar ini. Sebelum dari itu kita mulai dengan buka, dengan doa pembuka. Dan mungkin saya akan pimpin dengan eh, doa pembukanya. Baik, mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami masih ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan Bapak, kami akan memulai acara ini, kiranya Tuhan berkehendak, kiranya Tuhan juga berkenan dalam setiap apa yang kami lakukan, dan Tuhan juga memberikan kebijaksanaan dengan apa yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan menyertai acara kami pada sore hari ini, webinar kami pada sore hari ini, dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mungkin kita akan langsung saja. Kita akan mulai webinar ini. Kami juga menyediakan untuk record. Jadi nanti setelah webinar ini selesai, setelah acara ini selesai, kami akan share untuk record yang sudah kami lakukan dan Bapak Ibu bisa menonton kembali sesuai dengan link yang sudah kami berikan. Baik, selamat datang Bapak Ibu di webinar Reborn Indonesia dengan tema membangun environment gereja yang lebih baik. Hari ini kita akan dibawakan materi oleh Kak Firsian Joshua Sadi yang merupakan co-founder dari Reborn Indonesia. Seperti itu. Mungkin kita kenalan terlebih dahulu. Jadi apa itu Reborn Indonesia? Lalu ini apakah sebuah aplikasi atau sebuah platform atau seperti apa? Jadi Reborn Indonesia sendiri adalah sebuah platform Bapak Ibu Saudara yang punya kerinduan dan juga value untuk menjadikan gereja dan komunitas Kristen semakin tidak terbatas dengan bantuan teknologi. Banyak fitur yang ada di dalamnya, Bapak Ibu bisa explore di website kami di reborn.id. Bapak Ibu bisa cari di halaman Google dan Bapak Ibu juga bisa langsung menikmati layanan kami. Bapak Ibu bisa explore, lalu Bapak Ibu juga bisa langsung daftarkan organisasi atau gereja Bapak Ibu di halaman platform kami. Jadi Reborn sendiri adalah sebuah aplikasi manajemen gereja dengan beberapa fitur yang cukup membantu untuk manajemen gereja, dari mulai manajemen event, sharing konten. Jadi misalkan Bapak Ibu punya renungan, saat teduh, Bapak Ibu bisa memasukkan ke dalam platform tersebut dan membagikannya kembali kepada jemaat. Kami juga membuka untuk fitur project atau open donation. Jadi misalkan Bapak Ibu punya movement untuk melakukan gerakan terkait dengan kerohanian Kristen, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan Reborn. Kami juga punya beberapa fitur yang lainnya seperti grup, database anggota, sampai kepada Alkitab digital. Domisili kami ada di Surabaya, Bapak Ibu, dan mungkin kalau Bapak Ibu punya kerinduan yang sama, Bapak Ibu perlu untuk menghubungi tim kami, Bapak Ibu bisa mencatat nomor telepon dan juga email kami yang sudah kami sertakan di presentasi yang kami bagikan ini. Baik, mungkin itu saja. Jadi selain daripada report sendiri, fokus kami hari ini adalah untuk membagikan, yaitu bersama ya, kita akan membahas tentang bagaimana membangun kebiasaan gereja yang lebih baik. Membangun untuk lingkungan gereja yang mungkin sudah lama ya Bapak Ibu ya. Dari mulai yang sebelum COVID, lalu kita mulai beranjak ke zaman COVID, lalu setelah COVID ini akan sangat banyak sekali perubahan yang terjadi yang berhubungan dengan teknologi juga. Mungkin selanjutnya saya akan serahkan kepada Kak Firsian Yosua. Silahkan untuk waktunya, kami persilahkan.
Oke, baik. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Salam kenal sebelumnya. Saya Ferdian Yosua Sadi, salah satu dari co-founder Reborn Indonesia. Hari ini kita adakan webinar. Mungkin kita nanti ngobrol santai. Mungkin nanti juga akan ada infonya ya dari admin. Akan ada tanya jawab. Juga nanti mungkin kalau beruntung ada hadiah juga di akhir. Jadi ikuti webinar dan diskusi santai ini dengan baik. Baik, kalau misalnya boleh, untuk hari ini kita akan membagikan tentang membangun environment gereja yang lebih baik itu seperti apa latar belakangnya. Mungkin di next dulu, Irgi. Baik, seperti yang disampaikan tadi bahwa webinar ini goalnya sekali lagi Bapak Ibu untuk kita mau bagikan semangat lalu membagikan api apa yang kami pelajari terkait teknologi di luar sana dan kami selalu dari Ribon Indonesia punya kerinduan untuk membagikan apa yang terjadi di luar sana kepada gereja-gereja dan organisasi Kristen supaya kita terus bertumbuh dan yang paling penting mungkin itu tadi ya sesuai dengan namanya mungkin kita bisa gereja dan organisasi Kristen selalu bisa lahir baru, mengikuti zaman, tapi juga tetap selalu selaras dengan kebenaran. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau terkait tujuan webinarnya mungkin kami bagikan kira-kira seperti itu. Nah, pendahuluannya mungkin dengan slide ini Bapak Ibu, di mana saya mau menjelaskan bahwa pandemi itu kan salah satu yang membawa perubahan ya, yang paling kerasa buat kita semua untuk urusan peribadatan, gereja itu sangat berdampak sekali. Di mana waktu pandemi, mungkin sekilas kalau saya boleh sharing, kami satu keluarga itu pernah kena COVID bersamaan semuanya. Dan salah satu yang menguatkan kami yang ada di rumah itu adalah konten-konten yang ada di YouTube. Ibadah-ibadah online yang diadakan itu sangat membantu sekali untuk kami bisa terus berpegang teguh dengan Tuhan dan ya puji Tuhan akhirnya kita bisa survive, kita selamat gitu. Tapi kalau kita tarik mundur lagi sebenarnya teknologi itu kan selalu dekat ya dengan kita semua. Nah, kalau kita ngomong tentang membangun environment gereja yang lebih baik, mungkin analoginya kira-kira sesimpel ini Bapak Ibu. Ngomong lingkungan ya, environment gereja, lingkungan. Bayangin kita ini punya rumah Bapak Ibu. Lingkungan kita ini misalnya rumahnya itu sudah ditinggikan karena sudah terbiasa banjir. Masa ya kita ini tidak eh, mengupgrade eh, rumah kita juga supaya kita bisa lebih baik lagi seperti itu. Karena kalau melebar bahwa kita tahu misalnya kita sekarang ini sudah di era di mana ada Gojek, ada Tokopedia, Bapak Ibu yang ada jauh di eh, pelosok. Sekarang kalau mau belanja sudah tidak perlu khawatir karena bisa belanja dengan mudah dan secara online. Nah, kami mau mengencourage, kami mau menyemangati gereja-gereja untuk ayo membangun lingkungan gereja dengan baik. Salah satunya adalah dengan bantuan teknologi. Mungkin di sana akhirnya tertulis teknologi seperti live streaming dan meeting online menjadi salah satu layanan yang sering digunakan di era pandemi. Tapi sampai sekarang pun saya yakini itu tidak berhenti, Bapak Ibu. Dengan adanya teknologi seperti live streaming, penjangkauan lebih luas, semuanya sekarang bisa menikmati secara seamless ya, secara tidak terbatas dengan adaptasi ini. Next, Irgi. Nah, secara detail mungkin mengapa gereja perlu beradaptasi dengan teknologi bisa diemphasize di halaman berikutnya. Yang ini yang saya sampaikan tadi terkait perubahan zaman dan kebutuhan jemaat. Jadi kalau misalnya ngomong perubahan zaman dan kebutuhan jemaat ini adanya Alkitab elektronik, renungan digital, konten rohani di YouTube, bahkan kalau misalnya kita tahu ada namanya kita membantu gereja-gereja berdonasi secara online banyak sekali sebenarnya di sekitar kita. Ini faktanya.
bahwa data unduhan di Google Play untuk aplikasi Alkitab di seluruh dunia itu lebih dari 100 juta unduhan. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat ya, beberapa tahun yang lalu kalau dimundurin mungkin ada beberapa gereja mungkin bisa jadi masih anti untuk Alkitab online, Alkitab digital. Tapi pada akhirnya itu tidak bisa terelakkan. Pada akhirnya dulu mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran terkait teknologi yang mungkin nanti menggerus terkait iman kekristenan. Ternyata, ternyata apalagi kami yang hidup di dunia tech ya, di dunia teknologi, banyak sekali statement-statement yang menguatkan, membantu bahwa teknologi itu sebenarnya malah mensupporting lebih banyak gitu. Jadi pertumbuhannya lebih luas seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau lihat datanya, kita sudah share sumbernya di sana. Jadi kalau kita cek juga perubahan zaman itu kan juga ngomong kalau nggak ada teknologi mungkin kita sekarang berbagi warta itu ya masih kertas. Dan itu pun jemaat cuma bisa ambil waktu ibadah hari Minggu. Kan gitu ya Bapak Ibu. Tapi sekarang Bapak Ibu bisa share di WhatsApp dan lain-lain. Kita harus mengucap syukur terkait itu sebenarnya. Oke, boleh dilanjut Ilki. Salah satu lagi fenomena terkait teknologi yang sangat membantu kita ya untuk terus bertumbuh iman Kristennya adalah fenomena Pastorgram yang mewarnai media sosial. Jadi kalau Bapak Ibu tahu terkait Pastorgram ini sudah nggak asing ya di beberapa tahun ini. Gitu. Jadi dia berbagi pesan iman, inspirasi rohani, dan keseharian mereka. Bahkan bukan hanya Pastorgram, tapi juga eh, komunitas Kristen digital. Kami banyak berpartner dengan mereka. Sampai detik ini, puji Tuhan, Ribbon menjadi salah satu ini ya frontliner di bagian teknologi digital kekristenan, sehingga bisa bertemu dengan mereka. Cukup mengucap syukur kami berintegrasi dan banyak sharing bahwa apa yang mereka semua lakukan itu sangat membantu spiritualitas generasi digital. Anak-anak muda, kalau kita tahu datanya mungkin banyak enggan ke gereja, tapi malah banyak sering konsum konten-konten kekristenan secara digital. Nah, kita tetap harus mengucap syukur bahwa kita semua banyak yang terselamatkan, seperti itu. Tapi dengan adanya digital ini, kami berharap gereja pun juga atau organisasi Kristen ya, juga bisa mengikuti tren atau mengikuti perkembangan zaman. Next. Jadi eh, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan digitalisasi ini peluang menjangkau lebih banyak orang itu nggak terbatas. Seperti yang saya sharing tadi di awal, di mana sejujurnya kami tidak bisa ikut ibadah dekat rumah kami, di mana kami berjemaat. Tapi dengan adanya konten-konten ibadah online, itu cukup membantu kami, itu menyelamatkan kami. Saya yakin Bapak Ibu pun mengalami hal yang sama, meskipun ini juga hal yang unik Bapak Ibu. Bahwa waktu pandemi di awal kita belajar Zoom atau belajar mengakses YouTube itu awalnya berat. Tapi kalau ngomong kebutuhan dan kita apa ya, menseriusi itu bagi kami tidak ada yang mustahil. Akhirnya kita mungkin bisa seperti saat ini Zoom tetap jalan. Saya masih bisa bertemu dengan rekan-rekan Ribon yang jauh di luar sana, yang nggak bisa saya sentuh mungkin secara fisik, tapi kita bisa berdiskusi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi impact-nya yang kita buat adalah menjangkau ribuan, goalnya ya, menjangkau ribuan bahkan jutaan orang, baik yang sudah mengenal Yesus ataupun yang belum, dan memperluas kolaborasi antar komunitas gereja secara global dan mendorong inovasi dalam pelayanan. Ini juga yang kami perlu highlight. Dengan adanya digitalisasi sampai di era YouTube kemarin, saya memahami setelah berjumpa puluhan bahkan ratusan gereja organisasi Kristen yang kami sudah temui sekian tahun ya, Ribbon ini sudah ada 5 tahun lebih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya idenya itu sebelum pandemi, tapi akhirnya itu works
bekerja waktu di pandemi. Dan puji Tuhan sampai sekarang kita masih survive untuk deliver value, mendeliver informasi, insight-insight hal yang baru terkait teknologi untuk gereja dan organisasi Kristen. Adalah ini yang kami mau sampaikan. Eh, dengan digitalisasi, gereja itu akhirnya dipaksa bukan untuk menjadi organisasi yang eksklusif nyatanya secara fakta. Tapi kita itu harus inklusif. Dan state-nya adalah kolaborasi, bukan kompetisi ya. Jadi bukan lagi eh, ada statement curi domba dan lain-lain, tidak. Tapi kita itu malah harusnya bisa kolaborasi, bahwa ini itu dalam tanda kutip menjadi ruang terbuka, sama seperti platform ya. Jadi ruang terbuka untuk kita itu malah eh, saling deliver value yang lebih baik. Dan ngomong tentang kolaborasi adalah ngomong tentang untuk memitigasi atau meminimalisir ajaran-ajaran sesat. Jika gereja masih terkotak-kotak dengan pengajaran masing-masing, terus nggak mau eh, masih tetap eksklusif, tapi tidak inklusif, itu akan cukup berbahaya. Kenapa? Biasanya ajaran sesat akan masuk ke bagian itu. Tapi dengan kolaborasi, kita semua tahu mungkin Bapak Ibu yang punya sosial media, ada konten-konten atau ini ya, yang saya sebut tadi ya, mungkin Pastorgram itu bisa tahu mana yang ajaran sesat, terus mengomentari, terus akhirnya kita bisa aware juga terkait itu. Nah, hal-hal yang seperti itu, yang komunikasi yang secara inklusif, yang dibuat secara uh, tidak sadar tapi itu works secara digital. Nah, itulah yang sebenarnya teknologi sangat membantu sekali gitu. Jadi itu Bapak Ibu, jadi kami berharap bahwa dengan adanya webinar ini, tenang saja bahwa webinar ini tidak hanya akan sekali jalan, tapi bisa jadi beberapa kali. Goalnya sekali lagi, memberikan informasi terbaru terkait dunia digital dan bagaimana kami berharap gereja bisa bersikap dan bertindak dengan informasi yang ada supaya tidak eksklusif tapi semakin inklusif dan saling berkolaborasi. Seperti itu. Next, salah satu hal lain yang ngomong terkait teknologi ya adalah adanya efisiensi dalam administrasi dan komunikasi. Jadi kami itu sampai detik ini, bahkan mimpinya itu dari Reborn belum ada, sampai tahun kelima kami berjalan, kami itu masih punya mimpi yang sama bahwa gereja bisa bergerak dengan data. Kita tahu bahwa pemerintah sudah bergerak dengan data. Perusahaan-perusahaan besar bergerak dengan data. Pekerjaan Bapak Ibu mungkin secara sekuler, orang-orang sekitar Bapak Ibu semuanya sudah move dengan data. Kami berharap gereja pun sama, organisasi Kristen pun sama. Dengan adanya data ini, maka Bapak Ibu bisa efisiensi banyak. Misalnya dengan kita tahu bahwa dengan data misalnya jemaat enggan ibadah sore, ya sudah sore nggak usah ibadah, nggak apa-apa, tapi dimaksimalkan yang di siang hari atau lain hari. Hal-hal seperti itu hanya bisa Bapak Ibu ambil keputusan kalau ada data yang jelas. Jadi harapannya adalah gereja tidak lagi mengambil keputusan dengan serampangan, tapi semua dengan perhitungan. Kalau kita ngomong bahwa kita diberi hikmat Tuhan, salah satunya adalah di era kita hidup ini, itu adalah dengan data yang jelas. Jadi kita bisa tahu bahwa, oh ya Tuhan mau bawa kemana nih. Bapak Ibu detik ini ikut webinar seperti ini aja, saya yakini pasti itu karena eh, ada gerakan kecil dari hati Bapak Ibu untuk pengen apa yang terbaik buat gereja dengan teknologi ini, dengan pemanfaatannya. Ada hati kecil itu yang kami percaya, yang kita sambut, ini informasinya Bapak Ibu. Dan harusnya kami sebagai konsultan teknologi juga, kami mau bagikan bahwa big data itu penting. Bahwa semuanya harus diefisiensikan, berharap bahwa gereja terus bisa survive, bahkan kalau bisa bertumbuh, seperti itu. Pertumbuhan yang dicek dengan data, bagaimana misalnya Bapak Ibu sekarang bisa share warta secara online, terus akhirnya kita bisa lihat berapa jumlah jemaat yang
sering baca warta, lalu kita bisa encourage mereka, bisa menyemangati mereka, bahkan bisa memupuk rasa kepemilikan mereka terhadap gereja. Oh ya, saya lihat kamu bisa rajin, saya lihat secara online kamu terus bertumbuh ngikutin diskusi atau informasi gereja, hal-hal seperti itu yang kami berharap dengan teknologi itu bisa mengefisiensi Bapak Ibu seperti itu. Jadi tidak hanya serampangan mengambil keputusan gitu. Oke, next Irki. Nah, ini hal yang penting juga buat kami bahwa teknologi dan digitalisasi dalam konteks gereja itu seperti apa sih, coba next Irki. Nah, ini yang kami mau coba tackle juga. Kami coba hilangkan terkait pandangan yang keliru bahwa teknologi itu jahat. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya teknologi itu di awal itu tujuannya baik, Bapak Ibu. Semua tujuan itu, eh, pemanfaatan itu sebenarnya tergantung tujuannya, mau dipakai baik atau buruk. Kalau teknologi itu jahat, ya kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan itu memang untuk ya kepentingan Bapak Ibu sendiri, ya itu jelas jahat. Tapi kalau Bapak Ibu sama seperti kami detik ini juga pengen bikin webinar, kami adakan gratis, kami tidak mengambil keuntungan apapun Bapak Ibu, tapi yang jelas kami pengen berbagi value. Jadi kami pengen teknologi ini kita manfaatkan, membangun diskusi, menanyakan kabar Bapak Ibu, semuanya bagaimana dunia gereja di tempat Bapak Ibu, apa yang bisa dibantu dengan digitalisasi itu. Komunikasi-komunikasi itu yang kami pengen meng-highlight juga bahwa teknologi itu sebenarnya baik. Kalau digunakan dengan baik seperti saat ini kita bersama. Gitu. Next. Nah, ini beberapa contoh terkait aplikasi dan media sosial untuk gereja. Jadi aplikasi dan media sosial ini kan banyak sekali ya Bapak Ibu, itu sebenarnya ngomong teknologi itu sudah jauh. Salah satunya itu isi worship. Kalau nggak ada isi worship mungkin Bapak Ibu masih pakai apa waktu itu namanya OHP mungkin ya Bapak Ibu, mungkin beberapa yang senior masih ingat ya ada yang namanya OHP gitu ya. Nah sekarang kita sudah bisa pakai isi worship, kita berbagi segala sesuatu pakai WhatsApp, Alkitab online, bahkan Ribon untuk Bapak Ibu pakai mengelola kejemaatan dan gereja semuanya ada. Jadi setelah ini kami juga punya harapan kita bisa bangun diskusi Bapak Ibu. Apa yang kurang dari Ribon? Apa harapan Bapak Ibu dengan digitalisasi? Apa yang kita bisa bantu provide untuk kita semua bisa berkolaborasi? Itu mimpinya kami bersama. Gitu. Salah satu halnya contohnya misalnya dalam hal concern bersama kami itu dari awal bikin platform Ribon itu adalah bagaimana caranya supaya bikin gereja bisa memanfaatkan teknologi, tapi juga bisa meminimalisir ajaran sesat kan gitu. Kalau ngomongin platform itu kan bisa terbuka ya Bapak Ibu. Artinya kalau kita nggak, misalnya nggak mau kontrol itu, terus Ribon ternyata disusupi sama ajaran sesat, kami sangat senang sekali Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu nanti sampaikan, ini ajarannya sesat, kok bisa lolos, atau ayo kita sama-sama diskusi bagaimana uh, meminimalisir itu atau bahkan kalau bisa menghilangkan. Nah, part-part seperti itu yang di masa depan mungkin itu jadi mimpi kita bersama. Gitu. Dengan komunikasi-komunikasi seperti ini, beberapa orang yang sudah online seperti ini, kami terima kasih banyak. Google, Office, YouTube, Instagram, Facebook, bahkan OBS Studio itu salah satu sampelnya semuanya. Seperti itu. Untuk berbagi pengajaran, berbagi nilai terkait gereja, dan sebagainya. Oke, lanjut. Jadi secara kesimpulan, sekilas aja mungkin webinar ini nanti kita akan lebih banyak terkait diskusi ya. Kami berharap ada diskusi banyak nanti di sesi ini. Dengan adanya diskusi tersebut, ya kita bisa saling berbagi, saling deliver value. Nah, salah satunya ini pemanfaatan teknologi itu sebenarnya kira-kira seperti ini harapannya. Jadi platform yang relevan harusnya ya ada pemanfaatan teknologi yang baik itu adalah ada platform yang relevan. Jadi bagaimana memanfaatkan platform digital sebagai jembatan untuk jangkauan lebih luas. Bapak Ibu yang gerejanya belum ada sosmed, saya encourage Bapak Ibu, saya semangati untuk ada tim yang menghandle terkait infrastruktur digital. Jadi bikin sosial media untuk menjangkau. Siapa tahu ada jemaat Bapak Ibu yang mungkin terpisah jauh ya dari gereja.
tapi pengen bertegur sapa masih bisa lihat kegiatan secara digital. Nah, hal yang seperti itu penting Bapak Ibu. Strategi konten yang efektif seperti tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu kita semua saling berkolaborasi, bikin yang terbaik, bukan untuk saling merebut domba, mungkin bahasanya seperti itu, tapi lebih ke arah, ya ayo kita sama-sama semangat. Saya sudah 5 tahun ini pasti banyak kolaborasi. Salah satunya itu kami tim Ribon itu masih masuk dalam ada namanya itu multimedia gereja Indonesia. Jadi di dalamnya itu kami lihat sendiri, kami masuk di dalamnya itu grup Telegram di mana orang-orang multimedia gereja se-Indonesia itu bergabung di sana dan faktanya diskusi di sana itu saling membangun, nggak ada yang eh, apa menjelekkan satu sama lain, tidak ada. Bahkan ada yang tanya, kalau misalnya saya pakai isi worship versi ini, bagaimana cara itu? Semua diskusinya sangat membangun sekali, gitu. Jadi ini yang saya highlight juga, itu ngomong tentang membangun komunitas, Bapak Ibu. Jadi bagaimana orang dari berbagai tempat, denominasi bahkan latar belakang bisa dipersatukan dengan teknologi. Salah satunya adalah bikin seperti itu. Nah, di akhir kami juga punya cita-cita membangun sebuah wadah bukan hanya di platform tapi juga wadah komunikasi di WA Group di mana nanti kalau Bapak Ibu mau tanya-tanya terkait teknologi, hal-hal simpel bahkan misalnya saya lihat di luar negeri ada ajaran seperti ini dari teknologi, benar enggak? Ini hoax enggak? Apakah ini benar secara teknologi atau bagaimana? Kami sangat siap sedia untuk menerima diskusi itu, bahkan itu besar harapan kami dengan membangun komunitas ini yang diawali dengan webinar pertama ini. Dan kami yakin kalau Bapak Ibu nanti terberkati dengan webinar ini, rekaman ini akan kami deliver juga. Tapi tolong Bapak Ibu sebisa mungkin ini dimanfaatkan untuk internal ya. Artinya Bapak Ibu bisa deliver ke sekitar, ke orang-orang Kristen yang lain, untuk misalnya punya pertanyaan atau ingin diskusi dan mau bergabung di webinar selanjutnya dengan topik-topik yang hangat, kita akan bisa makin meramaikan komunitas ini seperti itu. Kita belum bahas tentang AI, kita belum bahas tentang banyak hal gitu. Tapi ini awal mula, webinar ini awal mula cita-cita kami membangun wadah berdiskusi dengan gereja lebih dekat lagi apa yang dibutuhkan gereja. Nah, ini yang kami inginkan. Oke, next. Nah, ini kami susupkan sedikit. Salah satu hal, ini sedikit kulit saja, tapi nanti akan ada webinar lain terkait pentingnya penggunaan aplikasi resmi dan legal. Nah, oke, next. Pertama, Bapak Ibu, secara nilai sudah jelas. Integritas sebagai nilai Kristen kita itu dipertaruhkan di situ, Bapak Ibu. Jadi, bagi Bapak Ibu yang punya cita-cita untuk masuk ke digitalisasi, kami juga encourage bukan hanya untuk masuk saja, tapi ya harus sesuai dengan kebenaran. Jadi kayak Bapak Ibu kalau misalnya punya aplikasi bajakan, itu saran kami bisa mulai berbenah gitu. Ngomong tentang value itu jelas. Kalaupun misalnya ada pendekatan-pendekatan yang lain terkait pembelian aplikasi itu sebenarnya banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di Tokopedia misalnya ada yang jualan untuk education model, itu sebenarnya enggak masalah. Itu lebih baik daripada bajakan gitu. Jadi kami mau encourage, kami tidak hanya dalam tanda kutip menjual aplikasi Ribbon kami, Bapak Ibu, enggak gitu. Tapi kami mau deliver value bahwa gereja harus punya integritas sebagai nilai Kristennya itu adalah ya coba stop, mulai kurangi, bahkan stop kalau bisa dengan aplikasi-aplikasi bajakan. Mari kita semua berbenah, satu sama lain saling encourage seperti itu. Yang kedua, lanjut. Risiko penggunaan aplikasi bajakan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di kanan bawah itu soal dugaan kebocoran data. Nah, itu Menkominfo instruksikan usut tuntas informasi-informasi seperti ini itu akibat ya salah satunya ya penggunaan aplikasi bajakan. Jadi aplikasi bajakan ini punya risiko besar. Lalu misalnya Bapak Ibu bertanya, bagaimana caranya kami berbenah supaya kita nggak pakai aplikasi bajakan dan lain-lain terkait keamanan data.
jemaat, dan lain-lain. Kami berharap Bapak Ibu tetap setia, kita nanti akan adakan diskusi, bahkan kami punya PR untuk bikinkan webinar selanjutnya itu terkait hal itu. Bagaimana kita semua sudah masuk nih di era digital. Ada yang namanya infrastruktur digital, Bapak Ibu. Jadi infrastruktur itu bukan hanya ngomongin bangunan, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu aja pasti di gereja Bapak Ibu, pasti sekarang ada infrastruktur digital, salah satunya sound, salah satunya LCD. Itu infrastruktur digital, Bapak Ibu. Gitu. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengelola, ada orang-orang yang Bapak percaya untuk mengelola itu hal-hal yang bisa kita diskusikan. Akan ada satu sesi lagi bisa jadi gitu. Nah, kami propose kita akan bikinkan webinar selanjutnya untuk khusus terkait pemanfaatan aplikasi dengan baik dan penggunaan infrastruktur digital dengan baik. Kira-kira itu yang kami bisa deliver sekilas terkait webinar ini. Besar harapan kami di akhir tadi kami sampaikan salah satunya adalah membangun komunitas. QR code ini bisa Bapak Ibu scan, bisa Bapak Ibu screenshot, terserah apapun yang dilakukan, tapi ini menuju ke grup besar terkait Reborn Indonesia. Besar harapan kami, kita bisa membangun wadah, bukan hanya platform, tapi juga media komunikasi di WhatsApp untuk berdiskusi apa yang gereja butuhkan, apa yang bisa tim Reborn bantu, dan sebagainya terkait digitalisasi gereja. Goalnya, sesuai dengan judul di atas, membangun environment gereja yang lebih baik. Dan sesuai dengan nama kami, brand kami, besar harapan kami gereja bisa selalu lahir baru. Mungkin itu, kita akan lebih banyak diskusi, tanya jawab, waktu dan tempat saya berikan ke Irgi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Kak Jo terkait dengan materi webinar pada sore hari ini. Dan cukup menarik ya Bapak Ibu, bagaimana membangun lingkungan gereja dari mulai memanfaatkan teknologi sampai kepada risiko penggunaan teknologi atau aplikasi bajakan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuka untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Silahkan Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya atau ingin berdiskusi bersama, bisa raise hand dan silahkan langsung menyebutkan namanya dan juga langsung diskusi kita. Seperti itu. Silahkan Bapak Ibu. Oke, silahkan dari Bapak Widi boleh langsung on mic dan silahkan. Yes. Salam. Oke, sudah terdengar Bapak Widi. Ya, salam. Terima kasih, Mas Irki. Salam rekan-rekan, perkenalkan dulu. Saya Widi dari Kemit yang cabang di Surabaya. Saya mau eh, apresiasi dulu dan ikut setuju dengan konsep kolaborasi dari tim Reborn. Jadi saya izin sharing dulu, ada satu cerita di tempat saya. Jadi ini kondisinya anti kolaborasi. Ada rekan itu menikah. Dia ini pria ya. Nah, menikah karena dia merantau, dia perlu syarat untuk pindah gereja gitu. Surat ini lama, rumit gitu. Karena memang eh, dia ceritanya akan menikah di salah satu sinode yang bukan sama dengan Kemit kira-kira yang ada di Surabaya. Jadi memang perlu ada komunikasi gitu. Lalu perlu kita ketahui pasangannya ini bukan orang Kristen. Karena terlalu lama orang tua yang perempuan ini mempermasalahkan walaupun sebelumnya itu katanya sudah mau diizinkan menikah secara Kristen. Akhirnya didorong menikah di agama mereka. Nah, padahal surat pindah ini kan cukup komunikasi antara gereja asal di Kupang sana dan gereja tujuan di sini gitu. Memang beda sinode. Jadi kolaborasi ini saya setuju sekali kalau ini sangat penting. Apalagi beda sinode, bahkan beda aliran gitu. Nah,
kan kita ini gereja, satu tubuh Kristus, kata firman Tuhan. Ya saya setuju gereja ini harus lebih banyak belajar soal kolaborasi. Itu dulu, agak kepanjangan di awal, tapi yang kolaborasi saya perlu apresiasi dulu. Nah, eh, pertanyaannya ini, saya itu setuju kalau seperti pandangan sumber bajakan tuh ya pelanggaran gitu. Jadi seperti isi worship, atau kalau nggak punya isi worship biasanya ya karena gerejanya mungkin masih bukan gereja yang terlahir modern gitu ya, jadi mungkin tahunya nanti ya PowerPoint, tapi nggak ada lisensinya. Nah, yang terjadi di tempat saya itu, saya lihat kemudian berusaha memahamkan pengurus, nah akhirnya ini bisa dapat lisensi dengan membayar secara resmi. Tapi masalahnya pengurus itu yang lebih senior ini itu kadangkala tidak tahu harga atau nilai dari aplikasi atau software gitu. Nah, mungkin tadi yang dibilang oleh Pak Firstian infrastruktur tadi ya. Nah, apa mungkin dari tim Ripon atau Pak Firstian ini punya tips, trik untuk membantu gitu kami yang mungkin eh, apa baru masuk di pelayanan untuk bisa komunikasi terkait hal-hal ini gitu, aplikasi dan digitalisasi. Nah, gimana memahamkan itu? Itu dulu. Makasih. Langsung aja. Baik, terima kasih atas Pak Widi terkait dengan sharing dan juga pertanyaan yang diajukan. Mungkin boleh Kak Jo terkait dengan pertanyaan Bapak Widi, boleh dijawab. Baik, sebenarnya pendekatannya banyak, Pak Widi. Nanti kalau misalnya rekan-rekan ada yang mau tanya lagi silahkan ya, tapi saya jawab ini dulu. Eh, Pendekatan untuk menggunakan software resmi itu salah satu yang saya sudah highlight tadi ya di awal, bahwa secara online, secara platform di Tokopedia dan lain-lain mungkin yang Bapak Ibu biasa gunakan itu ada penjualan software yang resmi gitu. Nah, dia menggunakan misalnya education mode dan lain-lain, itu sebenarnya masih bisa. Lalu yang kedua, sedikit info bahwa di luar sana teknologi itu juga ada model apa? Mungkin kalau bahasa Indonesianya arisan ya gitu. Jadi collaborative tools gitu. Jadi misalnya kayak Bapak Ibu tahu Microsoft Office, itu Bapak Ibu belinya misalnya untuk 5 orang itu biasanya lebih murah lagi gitu. Hanya puluhan ribu bahkan ratusan ribu kayak gitu. Nah, jadi itu mungkin dua hal ya, dua hal tips untuk pemanfaatan aplikasi yang resmi dan mengedukasi terutama misalnya para senior atau para majelis untuk bisa berbenah diri, karena saya yakini bahwa kalau ngomongin integritas harusnya biaya itu bukan menjadi kendala gitu. Kalaupun biaya menjadi kendala, eh, secara online pun kita bisa banyak mencari donatur dan lain-lain. Tapi value ini yang perlu ditangkap, bahwa ayo kita semua berbenah, gereja berharap bisa lahir baru dengan pemanfaatan aplikasi yang proper ya, yang layak, yang baik seperti itu. Mungkin itu 2 poin itu Pak Widi yang bisa membantu ya. Itu. Iya, Pak Firstian berarti Ya, harusnya tidak, ya bisa lah ya gitu ya. betul, betul sekali. Harusnya tidak ada batasan Pak untuk kita berbenah Pak. Gitu. Karena teknologi itu sedikit info kayak AI Bapak Ibu tahu ya, kami kan juga riset di sana. Biaya teknologi itu sebenarnya makin lama itu makin murah loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kompetisinya teknologi ya, itu makin banyak. Lalu infrastruktur atau sumber daya eh, apa namanya, sumber daya alamnya itu juga semakin banyak. Chip-chip itu dijual murah. Bapak Ibu misalnya dulu beli flash disk 64 giga itu mungkin ratusan ribu. Sekarang kalau dengan harga yang sama, nilai yang sama, itu bisa dapat 1 tera bisa jadi. Nah, itu loh faktanya, bahwa biaya teknologi itu sebenarnya makin lama makin murah pasti gitu. Jadi biaya harusnya tidak menjadi isu. Pertama, karena value kita sebagai orang Kristen bahwa kita harus menggunakan yang baik. Nah, yang kedua, eh, lebih aman, nggak banyak resiko terkait pembajakan dan lain-lain. Jangan sampai Bapak Ibu pakai data aplikasi bajakan, tapi database Bapak Ibu akhirnya diambil, itu kan sangat disayangkan.
Dan yang ketiga, karena sumber daya alamnya itu pasti akan lebih murah, semua akan berkompetisi, harga biaya kita pakai AI awalnya sekian dolar jadi makin murah, semua itu pasti nanti ke arah sana. Seperti itu. Jangan khawatir Bapak Ibu, mungkin kalau mau encourage rekan-rekan pelayanan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, informasi dari kami yang biasa berkutat di sana. Seperti itu. Silakan Irgi. Baik, dari Pak Widi, apakah ada tanggapan kembali? Terima kasih, Mas Irgi. Baik, Saya ada terima satu kasih. lagi nih, satu Baik, kalau silakan. diizinkan ya. Silakan, Eh, Bapak. jadi kami ini memang mengalami masalah serius ya, menurut saya. Dan mungkin juga banyak gereja juga alami gitu, yaitu minat baca sama literasi jemaat yang masih rendah. Nah, sejauh ini memang kami menggunakan aplikasi Ribon itu untuk membuat artikel, renungan sampai warta ya puji Tuhan. Notifikasi di aplikasi Ribon itu bisa mengingatkan jemaat. Bahkan jemaat itu ada satu yang bilang itu kalau bersyukur itu gereja tidak ketinggalan gitu karena sudah punya aplikasi. Nah, cuman pertanyaan saya seperti ini. Nah, ini bagaimana ini pandangan Pak Berstian dan mungkin tim Ribon mungkin atau mungkin rekan-rekan gereja yang lain gitu. Relevansi renungan bacaan di era sekarang ini seperti apa? Dan apakah eh, ke depan tuh gereja tuh perlu lebih banyak berinvestasi dalam tanda petik di hal-hal yang mungkin bukan fisik lagi, tapi digital gitu. Ya itu sih. Makasih. Baik, terima kasih, Pak Widi. Boleh langsung dijawab mungkin dari Kak Jo. Baik, kalau mungkin dari saya secara personal, Pak Widi, mungkin opini ya, secara subjektif kira-kira gini kalau cara berpikir saya. Kalau ngomongin renungan baca itu mungkin hierarki atasnya itu kan ngomong tentang bagaimana mengkonsumsi informasi kan, kira-kira seperti itu. Salah satunya memang membaca. Nah, dulunya, era dulu itu membaca itu kan, terutama misalnya warta atau firman dan lain-lain itu kan dari sebuah kertas gitu kan, warta, kertas warta dan lain-lain. Sekarang kita move ke arah digitalisasi, semua bisa di-share link. Tapi ngomong tentang hierarki lebih atasnya terkait menerima atau mengkonsumsi informasi, sekarang makin atraktif. Dulu mungkin text based, kalau ngomong membaca itu kan tulisan ya, text based. Jadi base-nya dasarnya adalah tulisan. Tapi sekarang Bapak Ibu kalau ngomong generasi milenial itu tetap harus ada visual yang akhirnya informasinya itu lebih banyak jadi konten. Terus secara visual artinya di sosial media seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau tahu bagaimana kami sering berdiskusi dengan komunitas Kristen terutama yang ini ya digital ya. Mereka berlomba-lomba untuk bikin konten yang paling dekat dengan eh, orang-orang Kristen, generasi milenial, baik itu dengan video dan memberikan informasi di dalamnya. Firman-firman disampaikan secara visual, bukan hanya secara lisan, seperti itu, secara tulisan, mohon maaf, eh, dan sebagainya. Jadi pendekatan atau literasi baca bisa jadi juga bergeser kesimpulannya gitu. Mungkin kalau membaca banyak susah ya sekarang, apalagi misalnya Alkitab kecil, tapi bagaimana kita deliver value dengan video mungkin ada tulisan-tulisan yang mensupport itu supaya konsumsi apa namanya informasinya tetap terjaga meskipun ya kalau ngomong secara data saya setuju literasi baca makin berkurang. Dalam hal itu kami tidak bisa menampik gitu. Itu faktanya Bapak Ibu gitu. Jadi literasi baca berkurang. Kenapa? Secara teknologi menggeser semua hal bacaan itu menjadi video base dari text base dan ya inilah generasi kita sekarang gitu. Nah kita harus berlomba kolaborasi. Ayo bikin konten. Oh itu loh konten di gereja sebelah seperti ini. Ayo kita bikin konten seperti itu atau bagaimana itu hal-hal yang biasa kami temui. Seperti itu faktanya yang mungkin kami bisa bagikan dan subjektivitas saya secara pribadi setelah berjumpa dengan banyak orang gitu, Bapak. Mungkin itu bisa membantu. Thank you. Ya, makasih.
Makasih Pak Ustian. Baik. Baik, terima kasih atas Pak Widi terhadap diskusi dan pertanyaannya. Kami membuka juga untuk rekan-rekan Bapak, Ibu, Saudara sekalian jika ada yang ingin berdiskusi. Jika mungkin ada kendala di bagian mikrofon juga boleh disampaikan dari kolom chat. Kemudian kami juga mengingatkan, kami juga ada hadiah khusus untuk Bapak Ibu yang nanti akan dibagikan di akhir untuk diskusi yang paling menarik. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan kembali atau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa raise hand dan membuka mic-nya. Baik, di Ya, Pak sini Stefan. ada Bapak Joni. Iya, Silakan boleh diberikan untuk diskusi dan juga pertanyaannya Bapak. iya. Kami sudah memakai jasa dari Ribon ya, sudah setahun kurang lebih. Nah, saya sangat terbantu sekali dengan adanya fitur-fitur di dalamnya, termasuk artikel. Di situ saya tuliskan beberapa artikel dan saya mengajak juga jemaat untuk mulai menulis di tahun kedua ini. Karena di tahun pertama kan baru build up ya, baru kita mulai bangun dan sekarang kita fokus di dalam membangun website dengan uh, mendapatkan masukan-masukan dari jemaat juga. Dan ke depan saya akan kembangkan kepada rekan-rekan pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan untuk mereka bisa menulis dan bisa memasukkan ke dalam kita punya website. Dan terbantu sekali ketika saya bisa juga share ke media sosial yang lain seperti Facebook. Dan saya sudah dibantu oleh Pak Stefanus, Pak Irji, Pak Jo, ya sangat terbantu karena sudah nampak langsung judulnya dan gambarnya juga di Facebook sehingga orang bisa membedakan artikel yang satu dengan artikel yang lain. Nah, eh, tapi kalau kita masuk ke dalam ini, apakah kita bisa melihat ya berapa orang yang sudah membaca atau minimal klik, sama seperti di media sosial yang lain yang kita bisa tahu berapa orang yang sudah visit ke dalam kita punya website. Apakah ada jalur itu yang kita bisa tahu apa namanya ya, lalu lintasnya supaya kita makin semangat. Oh, ada yang kunjungan, oh ada yang ini. Kalau komen mungkin saya bisa buka ininya, apa namanya ya, strat administrationnya. Apakah bisa dilihat di situ juga? Itu mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan juga sharingnya ya, Pak Joni. Jadi sekedar info Bapak Ibu Saudara, Pak Joni ini dari GKP Goshen yang ada di Nias, Bapak Ibu. Jadi cukup jauh juga dari domisili kami yang ada di Surabaya, tapi mengucap syukur karena Bapak Joni dan juga jemaat yang ada di sana juga bisa memanfaatkan teknologi, apalagi juga menggunakan platform dari Ribon. Mungkin boleh langsung dijawab pertanyaannya oleh Pak Joshua. Baik, terima kasih. Eh, Berjumpa lagi kita, Pastor Joni. Jadi, sebelumnya saya tergelitik dengan statement Pastor Joni tadi, bahwa ini mungkin sudah tahun kedua. Eh, Ngomong tentang teknologi, Pastor Joni, itu memang akan lama, investasinya itu cukup lama. Jadi terima kasih sudah setia di tahun kedua. Sama seperti Pastor Joni sekarang, mungkin kalau mau belanja ya itu tadi ya. Paling simpel saya itu ambil samplingnya adalah Gojek atau Tokopedia yang biasa Bapak Ibu pakai. Tokopedia Bapak Ibu sekarang pakai itu dia sudah tahun ke-10 Bapak Ibu. Bahkan lebih belasan harusnya. Gitu. Mungkin Bapak Ibu itu kerasa manfaatnya Tokopedia mungkin 5 tahun sebelumnya. Tapi di 5 tahun sebelumnya lagi, kan sudah 10 nih. Bapak Ibu mungkin 5 tahun kemarin masih sudah biasa menggunakan. Tapi 5 tahun di awal mereka itu benar-benar menabur banget itu Bapak Ibu. Gitu. Menabur terkait digitalisasi, menabur visi dan misi supaya semua orang bisa berbelanja online di Indonesia. Sama, mimpinya ngomong digitalisasi itu pasti ke arah sana semua. Kami punya mimpi
Semua gereja bisa nggak terbatas dengan bantuan teknologi. Mari kita sama-sama menabur, menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, dan percayalah bahwa teknologi di masa depan pasti akan lebih berguna. Jadi tolong disemangatin kalau misalnya punya rekan-rekan eh, sepelayanan yang ngomong bahwa digitalisasi itu pasti suatu saat akan mandek. Tenang, Tokopedia itu salah satu contoh eh, asli bagaimana digitalisasi akhirnya bisa win, bisa menang, bisa dipakai oleh banyak orang. Itu salah satu hal yang tergelitik saya statement di awal, Pak Joni. Terima kasih buat investasinya itu. Nah, lalu untuk menjawab pertanyaannya tadi, mungkin secara teknis ya, terkait website dan sebagainya. Jadi gini Bapak Ibu, ada perbedaan memang. Sejujurnya saya ini kalau boleh sharing sekilas, saya ini lulusan teknik sipil Bapak Ibu, bukan orang IT sejujurnya. Tapi dari situ saya akhirnya bisa mengeneral banyak hal gitu. Nah, salah satunya yang kelihatan sangat berbeda adalah begini. Di dunia sekuler saya, terutama di dunia teknik sipil, kami itu harus bisa renovasi dan lain-lain itu dari menghasilkan ada menjadi ada gitu. Tapi di dunia IT itu berbeda ternyata setelah saya lihat. Di IT itu adalah menjadikan sesuatu yang tidak ada sebelumnya menjadi ada. Ini perbedaannya. Jadi kalau kami itu punya prinsip itu kan limit it is our imagination. Artinya eh, sebenarnya tidak ada batas sampai di sisi imajinasi kita. Kalau kita punya imajinasi luas seluas-luasnya, ya ya itulah batasannya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya imajinasi, ya cuma segitu aja, gereja paling ya cuma segitu-segitu aja. Tapi kita punya imajinasi, gereja mau dibikin gini, bikin gini, dengan bantuan teknologi itu semua bisa. Nah, mengerucut sekarang bahwa misalnya Bapak ada kendala, bisa nggak ini dilihat? Bisa nggak ini di sini? Saya langsung pastikan di awal itu bisa, Pak. Gitu. Karena semua yang tersimpan di digital, di teknologi, itu bisa kita apa? Kita hasilkan kembali sesuatu hal baru. Data-data, mekanisme, fitur, kapabilitas, hal-hal seperti itu biasa di kami. Mungkin dulu sedikit sampling aja, sedikit mapper, tapi ini penting. Sampling aja dulu kalau di teknologi beberapa tahun sebelumnya, kalau nggak ada kamera di laptop kita, atau nggak ada namanya webcam, kita itu nggak mungkin bisa share visual seperti ini. Tapi dengan adanya webcam, ada teknologi semakin baru, mereka di dunia digital itu menciptakan hal yang baru, punya imajinasi bahwa oh di masa depan kita bisa bisa menggerakkan tangan kita, dalam hal bisa saling tersenyum seperti ini, kelihatan semua senyumnya kan gitu. Ya itu adalah imajinasinya yang akhirnya dikaryakan di teknologi. Jadi kalau ngomong tentang teknis, bisa nggak dibikin gini, bisa nggak dibikin gini. Saya bisa highlight di awal, itu bisa. Sama nanti kita bisa definisikan itu, oh iya berarti kan intinya orang bisa klik, ini bisa lihat. Karena di Rebound itu sudah bisa. Di Rebound, kalau Bapak Ibu punya artikel di Rebound, share eh, linknya ke banyak orang, kita bisa lihat berapa yang lihat, berapa berapa yang berbagi. Siapa tahu ngomong berapa yang berbagi, Bapak Ibu bisa kasih hadiah buat jemaat. Terima kasih ya Bu sudah berbagi firman-Nya dari saya buat orang lain. Bahkan jam berapa itu bisa dilihat. Sehingga Bapak Ibu, kalau ngomong membangun environment gereja yang baik, misalnya banyak artikel Bapak Ibu dilihat sama orang-orang di pagi hari, berarti banyak orang kelihatan jadi saat teduh itu bisa jadi. Dengan seperti itu Bapak Ibu dengan data yang jelas, Bapak Ibu malah bisa encourage bukan hanya bagi artikel, tapi bagi link Zoom buat saat teduh bersama. Seperti itu. Banyak gitu. Tapi itu possible. Seperti itu Pastor Joni. Thank you so much buat kepercayaannya bagi kami juga. Silakan mungkin yang lain. Baik, terima kasih untuk jawaban dan juga diskusinya untuk Kak Jo dan juga Pastor Joni. Mungkin ada yang mau dibahas lagi, Pastor, terkait dengan jawaban dari Kak Jo tadi. Ya, memang saya belum fokus ke aplikasi saat ini karena kesibukan dalam pelayanan. Kami lagi fokus ke websitenya saja. Tapi kalau nanti ada hal-hal yang memang kita perlu diskusikan mengenai
eh, pengembangan aplikasinya, maka saya akan coba hubungi lagi nanti via grup atau via WA nanti Bapak Ibu, Bapak-Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dan juga diskusinya untuk Pastor Joni. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin diskusi juga terkait dengan penerapan lingkungan yang baik untuk gereja, silahkan bisa raise hand dan juga bisa menjelaskan untuk diskusinya. Silakan Bapak Ibu. Oke, di sini ada dari Kak Joli. Silahkan untuk Kak Joli bisa on mic dan juga Oke, memberikan shalom. pertanyaannya. Baik, Shalom. Oke, shalom. Shalom, Pak Irgi. Shalom, terdengar. Saya Joli. Oke, saya Joli. Eh, yang pertama saya mau bertanya, ini aplikasi Ribbon ini dia dalam bentuk website atau dia punya aplikasi sendiri? Nah, kedua itu saya mau bertanya, ini kan aplikasi sekarang ini memang ada beberapa gereja itu yang saya lihat itu eh, sudah punya aplikasi sendiri di setiap gereja. Ada beberapa itu saya perhatikan mereka udah punya sendiri, mereka rancang sendiri, dan di sana memang ada banyak hal yang bisa kita eh, apa namanya itu jelajahi gitu, misalnya dari pembuatan kartu jemaat, baptisan segala macam gitu di sana. Nah, itu mempermudah banget buat jemaat gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu gimana dengan jemaat yang misalnya belum terjangkau oleh apa teknologi gitu, misalnya dalam hal kecil aja jaringan gitu. Nah, sekarang mereka mau seperti orang-orang yang di kota besar gitu, atau orang-orang yang sudah ibaratnya jaringannya udah bagus, teknologinya udah canggih. Nah, bagaimana menjangkau orang-orang di sana gitu. Sedangkan mereka juga kepengen juga tahu aplikasi eh, seperti yang ada di kota besar gitu, misalnya udah punya sistem tersendiri tanpa tadi yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Widi tadi, hanya masalah beda sinode gitu. Seharusnya kan kalau misalnya uh, apa namanya itu gereja ini dia punya website sendiri atau dia punya aplikasi sendiri, kan tinggal dia kirim baik apa namanya itu by email atau misalnya dalam bentuk kalau sekarang ini kan PDF ya, misalnya dia buat suratnya dalam hal dalam kurang lebih mungkin nggak memakan waktu lama ya. Soalnya kan setahu saya kalau dulu kan kita membuat kartu jemaat aja atau segala macam itu lama gitu. Apalagi kan harus nunggu uh, apa namanya itu data jemaatnya dulu segala macam. Kalau sekarang kan beberapa gereja itu jemaatnya sendiri langsung isi sendiri dan tinggal si dari pihak gereja itu langsung terbitkan misalnya sesuai dengan apa yang diminta oleh si jemaat gitu, misalnya surat baptisan atau misalnya apa namanya itu kartu jemaat atau segala macam. Nah, bagaimana dengan hal yang dialami oleh orang-orang yang apa namanya itu tidak terjangkau oleh teknologi gitu, atau misalnya tidak sampai jaringannya masih buruk gitu. Apa kan kemarin kan jadi isu juga kan di apa namanya di pemerintahan itu mengenai apa jaringan, sedangkan di kota besar itu setiap tahun itu ada perubahan segala macam, dan sedangkan yang orang-orang pedalaman itu belum terjangkau teknologi, bagaimana mau dia tahu itu ada perubahan segala macam, sedangkan dia aja jaringan aja masih buruk gitu. Itu sih dari saya, bagaimana dengan mungkin dari kajian ini sih yang perlu saya share. Saya kan kemarin sih beberapa gereja itu saya lihat udah bagus ibaratnya, udah canggih ibaratnya, udah punya sistem sendiri, dan uh, mereka udah mempermudah jemaat lah gitu. Nah, bagaimana dengan jemaat yang nggak ada teknologi gitu, atau punya tidak ada jaringannya gitu ya. Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Kak Joli ya, atas pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi memang sepertinya Kak Jo,
Jadi memang teknologi itu kan sepertinya terkhusus untuk orang-orang yang ada di perkotaan saja yang jaringannya bagus gitu ya Kak Jo ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin ada di pedalaman yang mungkin sulit terkait dengan jaringan yang ada lalu memanfaatkan teknologi itu jadi tidak optimal gitu Kak Jo. Nah, mungkin bagaimana dari Kak Jo melihat terkait dengan masalah ini seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Joli buat concernnya untuk orang-orang yang di pedalaman. Beberapa waktu lalu, Bapak Ibu kalau mengikuti sosial medianya Ribbon, tim Ribbon sempat membantu salah satu event yang mengumpulkan semua, hampir semua ya, eh, komunitas atau lembaga misi di Indonesia. Kami cukup terenyuh dengan banyak sharing mereka di sana dan bagaimana mereka mengatasi masalah-masalah misi. Karena kalau ngomong di luar sana, orang-orang yang tidak tersentuh itu ngomong misi, Bapak Ibu. Satu kalimat yang menampar kami adalah eh, gereja harus juga tidak melupakan misi. Secara general itu pasti wajar, Bapak Ibu. Kita semua pasti tahu bahwa pergi jadikanlah semua bangsa muridku, Tuhan pun sampaikan itu, gitu. Jadi ngomong tentang bagaimana menyentuh mereka, pertama adalah orangnya dulu. Orang misinya ada enggak gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana kolaborasinya. Kami waktu berjumpa dengan salah satu lembaga misi di sana, mereka itu membagikan ke kami, itu ada yang membagikan buku, lalu ada yang membagikan satu alat, satu device ya, itu kayak speaker gitu, kecil, bisa dibawa kemana-mana, dan Bapak Ibu tahu, itu ternyata Alkitab Bapak Ibu. Jadi Alkitab yang sifatnya itu apa? Voice, suara gitu. Nah, itu pun banyak sekali, banyak pendekatan yang mereka sharing ke kami, bagaimana mereka menyentuh misi ya, menyentuh dunia misi. Dan ya, kami besar harapannya mungkin kalau secara makro, secara besaran, gambaran besar. Pertama terkait kebutuhan jaringan, memang kita yang bisa kita lakukan adalah berdoa supaya pemerintah terus menggalakkan semangat untuk menaruh sinyal atau eh, tower untuk ini ya digitalisasi yang nggak ada batasan. Dengan adanya itu nanti mungkin dari gereja-gereja mau berkolaborasi untuk bangun sebuah misi. Di Reborn itu ada satu menu namanya campaign, Bapak Ibu, ada movement. Jadi kalau misalnya kami itu ada satu partner gereja yang dia itu bikin campaign di sana, itu adalah untuk menyekolahkan anak-anak Kristen di pelosok, di pedalaman. Ada yang sebuah gereja di Surabaya itu yang membantu gereja-gereja kecil lainnya untuk perawatan, renovasi, dan lain-lain. Itu memanfaatkan Reborn, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya itu ngomong tentang misi, bagaimana supaya bisa menyentuh, ya itu di luar teknologi, dalam hal di luar teknologi adalah, jawabannya adalah ya kita harus tingkatkan ini ya, kesadaran misi gereja itu. Dan yang kedua adalah berkolaborasi, yaitu tadi kami berkolaborasi secara digital, akhirnya bisa ketemu on-site. Pastor Joni salah satu saksi kami bahwa kita berjumpa di pergerakan misi di Bali. Itu benar-benar nggak tersentuh. Kami di Surabaya, Pak Joni di Nias bisa gabung jadi satu di sana. Hal-hal seperti itu yang kita harus kolaborasikan sih Bapak Ibu. Gitu. Kalau misalnya ngomong secara personal ya sekarang ya, secara mikro, apakah ada cara di dunia teknologi supaya orang-orang bisa terjamah? Nah, itu yang jadi investasi kita bersama, Bapak Ibu. Investasinya adalah mungkin Bapak Ibu, beberapa dari Bapak Ibu yang mungkin di pedalaman juga yang jauh, kami lihat ada beberapa partner kami yang bahkan ada di Papua, eh, mungkin memanfaatkan digital di sana baru-baru saja atau juga lebih cepat. Tapi yang jelas, kalau sudah tersedia di sana, kita bisa online meeting seperti ini, ya pada akhirnya waktu yang menjawab sih. Mungkin itu saja Kak Joli yang bisa saya bagikan ya terkait bagaimana menjangkau atau bagaimana membantu digitalisasi di
pelosok seperti itu. Misalnya ada statement lagi, silahkan, atau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh. Oke, terima kasih Kak Jo. Sama-sama Kak Joli. Baik, mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang lainnya ada yang mau ditanyakan kembali atau ada yang mau didiskusikan kembali terkait dengan tema kita pada sore hari ini terkait membangun lingkungan gereja yang lebih baik. Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand, kemudian juga membuka mic-nya, kemudian mengajukan pertanyaan atau diskusinya. Baik, saya persilahkan untuk Pak Billy, boleh langsung membuka mic-nya, on mic, dan silahkan untuk bertanya Iya, atau memberikan Shalom. diskusinya. Shalom, Bapak Billy. Saya minta maaf karena tidak bisa on cam sementara Siap. sakit ini. Ya, saya sudah sempat diskusi dengan Mas Stefanus, Mas Irgi ya, beberapa waktu lalu. Saya sementara baru saja mengetahui tentang Ribon ini, Pak Yosua. Jadi saya sangat senang sekali dan sudah cukup lama saya cari juga yang seperti ini dan saya juga penasaran teman-teman IT kenapa tidak ada yang bisa seperti ini membuat aplikasi yang bisa membantu gereja karena setan sudah ada di dunia digital. Jadi kita anak-anak Tuhan juga harus ada di situ juga untuk bersaksi dan melayani di situ. Kita tidak boleh ketinggalan. Jadi saya mungkin secara khusus memberikan apresiasi saja kepada teman-teman di Ribon. Terima kasih untuk kerjanya untuk membantu gereja dan saya sudah secara khusus sudah diskusi dengan Mas Irgi ya, Stefanus. Jadi nanti kita sendiri ada rencana juga untuk hal-hal lain yang ada berhubungan dengan Ribon ini. Mungkin itu saya punya apresiasi saja untuk ini karena saya sudah cari cukup lama. Saya banyak juga ikut kelas-kelas digital juga meskipun jauh di Papua tapi dengan teknologi dan internet sekarang ini sudah semua satu desa kecil ya, dunia ini seperti satu desa kecil. Dan jangan lupa di Papua, kalau tadi bilang pedalaman itu, mungkin kalau Indonesia itu paling banyak itu pasti di Papua. Nomor satu tuh, namanya pedalaman itu pasti Papua. Dan sekarang dengan teknologi Starlink itu sudah sangat membantu. Sekarang di Papua, di daerah-daerah pedalaman itu sudah pasang itu, Starlink gitu. Jadi saya pikir untuk masalah internet, mungkin Telkomsel juga sudah hampir masuk di kecamatan ya. Sekarang setiap kecamatan itu sudah ada satu menara paling tidak. Jadi untuk ya paling mungkin di 4G, 3G itu aja sih. Yang kalau di daerah pedalaman mungkin belum sampai di level itu. Tapi ada juga 4G tapi masih lambat. Jadi saya pikir penggunaan teknologi ini harus dipakai oleh gereja untuk dua hal penting dalam gereja itu yaitu penginjilan dan pengajaran. Itu sangat penting sekali. Jadi kita menginjili orang tetapi juga kita mengajar. Pengajaran-pengajaran itu seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain. Itu mungkin sementara dari saya. Saya banyak pertanyaan, tapi saya nanti mungkin diskusi khusus dengan tim Ribon. Iya, terima kasih untuk Bapak Pastor semua yang ada di sini. Salam kenal semua dari Papua. Tuhan memberkati. Shalom. Baik, saya langsung take over Pak, Pak Billy. Terima kasih Pak, cukup memberkati sekali, langsung terjawab juga membantu jawaban saya untuk Kak Joli tadi ya pertanyaannya gitu, bahwa teknologi itu bisa ada di mana aja, bahkan sekarang kita tahu ada Starlink. Sekian tahun ke depan saya yakini 1 sampai 2 tahun bisa jadi sudah beda lagi eranya, udah semuanya sudah nggak ada lagi yang namanya terpencil atau nggak tersentuh oleh internet, semuanya pasti akan menuju ke sana seperti itu. Tinggal satu, kalau semuanya bisa tersentuh dengan internet, PR besarnya adalah semua harus bisa tersentuh juga dengan kasih Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Jangan sampai internetnya udah ada semua, tapi kasih Tuhannya belum tersentuh ke yang pelosok.
akan sangat disayangkan. Gitu. Malah nanti teknologi dipakai yang macam-macam, tapi pengajaran kita, kerinduan kita untuk memenangkan banyak orang, itu malah nggak kesampaian. Nah, itu sih. Lalu saya state dulu, Pak. Saya declare dulu, Pak Billy, bahwa kami dari tim Ribon murni yang IT itu, Pak. Cuman satu orang, sejujurnya. Tapi kami ini seperti yang saya tadi sampaikan, background saya adalah teknik sipil, saya punya perusahaan sendiri di dunia teknik sipil, dan ya ada yang dari hukum, ada yang dari perikanan, Bapak, bahkan itu yang punya mimpi yang sama, bisa menghasilkan aplikasi Ribon. Saya kalau boleh sharing sedikit, Bapak Ibu, bahkan pernah ada di pertemuan di conference, itu sampai ada kalimat gini, ada satu anak muda yang punya cita-cita seperti Pak Billy tadi. Saya ini ingin bikin aplikasi, saya coba mengajak tim IT, orang-orang lulusan IT dekat saya untuk bikin aplikasi, untuk membantu gereja. Tidak bisa. Dan itu yang menampar beliau. Itu terucap dari statement beliau. Jujur kalau saya tahu Ribon hanya dihandle satu orang IT, dan sisanya adalah orang-orang general ya, gitu, dari jurusan yang lain, tapi mau punya mimpi yang sama, tidak menjadikan alasan bahwa kita melek digital, harus belajar bagaimana ngoding, belajar bagaimana mendesain digital, itu sudah jauh kami buang. Jadi kita tidak ada alasan, kita bangun beberapa partner kami, rekan-rekan juga mungkin backgroundnya tester, tapi akhirnya bisa menyentuh bikin website, membayangkan mau ngupload di website itu bagaimana, itu kami sangat apresiasi sekali seperti itu. Besar harapan kami, Pak Billy, kita akan terus bisa berdiskusi setelahnya. Dan sekali lagi, dengan adanya webinar ini, awal dari ini adalah menjadi satu era di mana kita bisa berkomunitas, saling berbagi, bahwa kendala-kendala itu langsung bisa dideklar. Pak Billy langsung bisa mengajak diskusi secara tidak langsung oleh Kak Joli tadi, punya concern bagaimana tidak menyentuh, ternyata bisa Pak Billy jawab, oh iya ya ada Starlink dan lain-lain. Ya itu sih, itu mimpi kami gitu, supaya kita bisa berdiskusi seperti ini. Mungkin itu sih Pak Billy, kami appreciate, terima kasih banyak, tidak sabar untuk membangun diskusi dengan Pak Billy dan tim juga, dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Mungkin dari saya cukup hari ini, Kak Irgi. Silahkan mungkin bisa ditutup. Kalau misalnya ada diskusi lagi Bapak Ibu, jangan lupa tadi di awal tadi, mungkin kalau lupa nanti bisa di-share lagi linknya menuju ke grup WhatsApp. Kalau misalnya ada bangun diskusi, silahkan. Kami berharap kita bisa berdiskusi terus, tidak hanya berhenti di webinar ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di waktu yang lain. Salam sehat selalu untuk semuanya. Mari. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan perhatiannya dan juga sudah mengikuti webinar ini dari awal. Untuk diskusi mungkin terkait dengan aplikasi Reborn ataupun terkait dengan digitalisasi yang lainnya, Bapak Ibu bisa masuk ke grup WhatsApp kami. Bapak Ibu bisa masuk ke sana dan juga mungkin jika ada pertanyaan bisa diajukan ke sana. Kita akan saling berdiskusi terkait dengan perkembangan teknologi dan juga bagaimana membangun lingkungan gereja yang lebih baik lagi. Terima kasih, dan untuk hadiah untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, kami akan langsung hubungi nanti secara personal. Kami akan kirimkan hadiahnya dari tim Reborn. Itu saja, sama seperti yang disampaikan oleh Kak Jo tadi, bahwa ini bukan pertemuan terakhir kita ya Bapak Ibu untuk webinar ini, tapi kita akan adakan lagi webinar-webinar ke depan agar kita bisa saling berdiskusi lebih lagi untuk membangun gereja yang lebih baik. Itu saja dari kami. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Selanjutnya kita akan berfoto bersama. Jika Bapak Ibu bisa on cam, silahkan on cam terlebih dahulu. Kita akan berfoto bersama. Dan nanti kita akan upload di sosial media kami di reborn.id. Baik, silakan Bapak Ibu. Oke, baik, kita akan mulai. 3, 2, 1.
Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Kita akan tutup di dalam doa dan izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa. Bapak, terima kasih atas kasih-Mu dalam setiap hidup kami dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam acara webinar ini. Kerinduan kami untuk membangun gereja di Indonesia, membangun komunitas yang sehat di Indonesia, bahkan memperlengkapi setiap jemaat dan gereja yang ada di Indonesia. Kami berdoa agar itu semua dapat kami perbuat Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu dan kami menyerahkan setiap apa yang kami lakukan untuk perkembangan gereja di Indonesia ini. Terima kasih Bapak memberkati setiap dari kami yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar ini. Terima kasih dan Tuhan akan menyertai setiap kegiatan kami setelah ini sampai kepada malam nanti. Terima kasih Bapak, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi di Terima pertemuan kita kasih. berikutnya. Terima Tuhan kasih. Tuhan memberkati. memberkati. Shalom. God bless. Terima Shalom.